Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong realisasi anggaran tahun 2020 berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti, prihatin terhadap rendahnya serapan anggaran kementerian tahun 2020. Evita juga mengkritisi penyerapan anggaran yang biasa dilakukan di akhir tahun karena menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak tepat sasaran sehingga nilai manfaatnya kurang dirasakan masyarakat. Evita berharap keleluasaan yang diberikan dalam mengalokasikan anggaran di tengah pandemi COVID-19 dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Anggaran mereka itu banyak yang tidak terpakai itu kan di pelatihan-pelatihan. Ini tadi yang dibahas. Ya kita minta mereka lebih kreatif lah, pelatihan itu mungkin dibikin virtual gitu kan. Dan mungkin pelatihan itu tetap IKM kepada IKM itu tetap dilakukan yang mengikuti dengan protokol kesehatan. Anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyampaikan, pada umumnya realisasi anggaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN pada tahun 2019 tidak mengalami kendala. Daeng mendorong realisasi anggaran dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka banyak sekali yang saya sarankan kemarin termasuk bagaimana kementerian dan instansi pemerintah melakukan adanya skenario gitu loh. Bagaimana merubah pola tatanan itu sehingga daya serap itu berdampak pada output kinerja mereka dan juga membackup bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Helmi dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah memberikan suntikan modal dan stimulus kepada usaha kecil, mikro, menengah dalam usaha recovery ekonomi nasional, mengingat UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 37%. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna, masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, pemerintah harus memberikan stimulus kepada UMKM dalam usaha recovery ekonomi nasional. Mengingat UMKM bisa menggerakkan konsumsi masyarakat, mempertinggi ekspor, mengurangi impor, meningkatkan investasi, dan memperbanyak lapangan kerja. Recovery ekonomi itu akan kita lihat dari hal yang paling mendominasi terhadap PDB, ya 57% PDB itu akibat dari UKM, ya UKM, ya bagaimana mempertinggi konsumsi, mempertinggi ekspor, mengurangi import, investasi, ya lapangan kerja itu semua adalah di UMKM dengan 57% pensuplai PDB. Arya melanjutkan, selain sektor UMKM yang harus digerakkan, sektor pertanian saat ini masih menjadi sektor yang positif untuk memulihkan ekonomi nasional. Dan kemudian di sektor titik tumbuh pertama di sektor pertanian, kita juga bantu usahakan supaya 26 triliun subsidi pupuk itu kita tambahkan supaya bisa mencapai tidak kebutuhan hanya RDKK. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ahmad menerima aduan masyarakat daerah pemilihannya terkait bobroknya sistem manajemen perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Ahmad mendorong Kementerian Agama meningkatkan pengawasan dan audit internal, khususnya di bidang pendidikan. Ditemui saat rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menyampaikan adanya masukan dari konstituen terkait sistem pengelolaan perguruan tinggi Islam di Riau. Menurut laporan, sistem manajemen di UIN Riau dinilai otoriter dan mulai menyebabkan kondisi pembelajaran menjadi tidak kondusif. Jadi rektor itu manajemennya dalam hal ini sangat otoriter sekali, sehingga di sana tidak kondusif. Nah, kalau tidak kondusif suatu perguruan tinggi, bagaimana proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu manajemen seorang rektor sangat menentukan keberhasilan prestasi sebuah perguruan tinggi.
Ahmad menilai laporan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pendidikan berbasis agama. Ahmad pun mendorong proses pengawasan kinerja pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama harus dilakukan secara berkala. Ya tentu harapan kita pengawasan internal dikuatkan lagi. Tapi kita juga minta personel individu yang ada di pengawasan internal inspektorat itu, di IRWIN itu, betul-betul orang yang punya kompetensi dan subjektif, orang-orang yang profesional. Artinya tidak melindungi kalau ada hal-hal yang patut dikelirkan, yang patut disalahkan, yang salah tetap salah gitu. Amita dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari pimpinan DPR RI mengatakan pembukaan bioskop butuh kajian komprehensif setelah jeda berikut. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menghimbau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk membuka bioskop di masa pandemi karena berpotensi menciptakan klaster baru COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengakui pembukaan tempat hiburan, khususnya bioskop, dapat menggerakkan perekonomian sejumlah sektor. Namun, Sufmi Dasko menekankan penyerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19. Memang dilihat kalau pembukaan bioskop itu di mal itu bisa menggerakkan perekonomian karena dampaknya tidak hanya bioskop tapi mal di mana bioskop berada itu kemudian juga akan menjadi hidup perekonomiannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus melakukan penerapan COVID yang ketat. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, dalam pengoperasian bioskop selama pandemi, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan harus diimplementasikan secara ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Sufmi juga mengkhawatirkan, berdasarkan informasi, dalam ruangan tertutup, udara dapat menjadi sarana penularan COVID-19. Dan untuk itu, rencana pembukaan bioskop harus disikapi dengan protokol COVID-19 yang ketat. Di mana mungkin social distancing-nya harus diatur, lalu kemudian kebersihannya harus lebih daripada di luar bioskop yang di mal. Karena kita tahu bahwa walaupun itu masih belum terbukti, itu kan udara dingin dari air conditioner itu katanya juga berpengaruh. Nah ini hal-hal yang begini memang mesti di... Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyayangkan pernyataan kontroversial Menteri Agama Fahrul Razi yang menyebut paham radikalisme disebarkan melalui penampilan menarik atau good looking. Pernyataan tersebut dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada. Terkait pernyataan Menteri Agama yang menuai sejumlah kontroversi karena menimbulkan prasangka pada penampilan tertentu, anggota Komisi 8 DPR RI Jeffrey Romdoni menilai radikalisme tidak ada hubungannya dengan penampilan. Menurutnya, pernyataan tersebut justru menimbulkan kegaduhan karena menarasikan sosok yang taat agama sebagai penyebar paham radikalisme. Adapun pernyataan seperti itu, saya rasa itu sangat tidak mendasar. Di mana ini adalah dia mengkategorikan atau ciri-ciri tertentu pada sifat tertentu yang mana pada kenyataannya belum tentu seperti itu. Kan banyak yang mungkin good looking. Saya juga mungkin bertanya-tanya, apakah saya masuk good looking kan nih barangkali. Anggota Komisi 8 DPR RI Kesuma Kelakan menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Agama. Menurutnya, penampilan merupakan hak setiap warga negara. Sementara radikalisme tidak bisa hanya sekedar dilihat dari aspek penampilan, namun ada faktor lain, seperti faktor kondisi sosial yang lebih kompleks. Bagaimana sekarang lingkungan, kemudian lingkungan terkecil, lingkungan yang lebih luas, negara bangsa memberi ruang sebebas-bebasnya buat mereka berpikir secara terbuka, demokratis, tentu selalu di dalam konteks pengawasan sesuai dengan ideologi yang kita sepakati bersama. Sehingga Mustaqim, Arin, dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 8 DPR RI mengkritisi wacana sertifikasi DAI yang digagas oleh Kementerian Agama. Komisi 8 menilai jika program tersebut dilakukan tanpa standar yang jelas akan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Agama di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menyayangkan pernyataan Menteri Agama yang kontroversial tersebut. Seharusnya Menteri Agama fokus dalam meneruskan berita positif, bukan informasi negatif yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Ahmad menilai seorang menteri harus dekat dengan rakyat agar setiap kebijakannya dapat diterima dengan baik. Ahmad khawatir program sertifikasi dapat menimbulkan kecemburuan di dalam kalangan ulama. Nah ini kan banyak tafsiran-tafsiran mengenai sertifikat ini. Nah, oleh sebab itu apa tidak percaya kompetensi mereka dengan mereka disekolahkan di pinggir agama seperti alumni Timur Tengah itu kan S1, S2 mereka di Timur Tengah, S3 mereka. Apa kurang cukup itu menjadi jaminan kompetensi mereka? Ahmad menghimbau Kementerian Agama dapat menarik program sertifikasi DAI dari anggaran kerja tahun 2021. Menurut Ahmad, jika tujuan program sertifikasi DAI adalah untuk meningkatkan kapabilitas ulama, sebaiknya diserahkan pada pihak ketiga, seperti MUI. Ahmad juga mempertanyakan standar dari Kementerian Agama jika program tersebut dilanjutkan. Dengan peningkatan kompetensi daripada para ulama kita ini, serahkan saja kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia itu punya kompetensi terhadap organisasi Islam yang ada di sana. Jadi sedangkan jangan pemerintah menanganinya. Amita dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Selain memfokuskan APBN terhadap sektor pendidikan dan sektor UMKM untuk menunjang perekonomian nasional, anggota DPR RI mendorong program bantuan sosial atau Bansos dimaksimalkan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, APBN harus difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan berbagai program bantuan secara tepat sasaran, baik bansos, BLT bagi pekerja, serta bantuan untuk UMKM. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa menopang perekonomian masyarakat kecil dan UMKM. Untuk bisa meningkatkan daya beli dan daya ekonomi, serta ada anggaran-anggaran yang diberikan bantuan kepada sektor swasta. Di situ yang usahanya adalah untuk bagaimana ekonomi itu tidak terlalu anjlok gitu ya. Usaha-usaha tersebut yang diberikan kepada swasta dan UMKM. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher meminta penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai peruntukan, sehingga pemerintah harus memiliki data penerima bansos yang valid dan akurat melalui satu sumber yaitu Kementerian Sosial. Data tersebut harus memenuhi aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Data by name by address saja tidak cukup. Karena by name by address diketemukan banyak orang yang tidak punya data, yang punya data tapi sudah meninggal. Masih dapat juga. Ini kan artinya datanya tidak valid. Oleh karena itu perlu ada semacam pemantapan di dalam proses manajemen penataan sistem pendataan di Kementerian Sosial. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menjamin klaster perindustrian dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan kemudahan perizinan usaha dengan pendekatan Rights Based Approve atau RBA. Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, kewenangan perizinan berusaha dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta adanya batasan waktu dalam memberikan perizinan bagi pelaku usaha, sehingga memberikan kepastian terhadap pelaku usaha. Ya, karena ini ada kemudahan, harus ada kepastian, maka kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kita batasi, ada batas waktunya, kewenangan itu bisa digunakan. Tentu dengan pendekatan yang rasional dan yang memang memenuhi kajian-kajian akademik bahwa seharusnya itu bisa dilakukan.
Sementara itu, anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan, selama ini IKM dan UKM masih terbentur penetapan kriteria yang berbeda-beda di setiap kementerian dan lembaga. Hal tersebut menyulitkan proses perizinan bagi UMKM. Dengan online system submission akan mempercepat proses perizinan dan mencegah proses transaksional kepada pejabat tertentu. Online single submission, jadi nanti itu OSS itu yang akan memudah, dan ini OSS memang sangat bagus karena pertama adalah itu bisa mempercepat proses perizinan dan kedua juga menghindari terhadap terjadinya transaksional untuk proses perizinan karena tidak ada pengurus yang face to face kepada pejabat terkait. Fitian Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik menyiapkan data akurat tentang jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK agar bisa mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT. Heri Gunawan berpendapat BLT sebaiknya bukan hanya bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, melainkan juga yang terkena PHK. Tidak adanya pemasukan pekerja akan sangat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan atau konsumsi rumah tangga dan penurunan daya beli masyarakat. Kami pahami nilainya 600.000 itu niatnya untuk menaikkan daya beli seperti itu. Agar sampai akhir tahun ini daya beli kita bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi di satu sisi, ini kan orang yang sudah bekerja dan memiliki gaji di bawah 5 juta. Dengan alasan pandemi. Nah, banyak orang yang terkena PHK gara-gara pandemi ini. Nah, di satu sisi mereka pun bertanya, loh kami juga korban dari pandemi ini, gitu. Kenapa kami tidak diperhatikan? Heri Gunawan mengingatkan, program BLT harus tepat sasaran dan memenuhi asas keadilan. BPS dan Kementerian Keuangan harus mengevaluasi dan memperbaiki data penerima BLT pekerja agar manfaat program tersebut meluas. Terlebih kepada yang masyarakat yang terkena PHK sama-sama berakibat dari pandemi begitu. Jadi bukan cuma hanya sebatas bansos begitu. Tapi kan mereka tidak memiliki data. Nah, ini yang kami tanyakan kepada Badan Pusat Statistik selaku penyedia data, bagaimana nih sinkron datanya begitu loh. Dan itu tenaga honorer, guru honorer juga mereka bekerja. Memang gaji mereka juga di bawah 5 juta, tapi kan mereka tidak mendapatkan hal ini. Nah, ini juga sebuah perhatian untuk pemerintah. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah memulihkan ekonomi dan mencegah penyebaran COVID-19. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan, DPR RI mendukung penuh politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Arteria mendorong kementerian dan lembaga untuk proaktif dan bersinergi dalam mendukung berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional melalui program PEN. Kenapa pemerintah menghadirkan nomenklatur anggaran yang kita katakan mungkin tidak familiar pada saat dilakukan di masa normal. Kami memahami betul dan kami juga mendukung penuh, walaupun kami cukup kritis dan memberikan banyak catatan, pada akhirnya kita mendukung politik anggaran yang dihadirkan oleh pemerintah Pak Jokowi. Meski kementerian dan lembaga telah terintegrasi dalam mencegah penyebaran COVID-19, namun Arteria mendorong komitmen kementerian dan lembaga dalam memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Dalam pembahasan APBN saat ini, ya ini kan sudah clear and clean. Artinya apa? Sudah ada kesepahaman antara pemerintah, ya, antara juga dengan DPR terkait dengan tidak hanya program kerja, ya, tapi juga sampai dengan tahapan capaian kegiatan. Sehingga apa? Tolak ukurnya sudah jelas. Orientasi kemanfaatan publiknya juga sudah jelas. Di samping Pak Jokowi kali ini juga melibatkan ya seluruh institusi penegakan hukum. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.